laporan keuangan itu manfaatnya ada banyak. Ada beberapa di sini untuk mengetahui atau mengukur rasio-rasio berikut. Apa saja rasio ini? Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang pertama yaitu current ratio atau rasio lancar. Rumusnya seperti itu, yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Maksud atau tujuan dari current ratio ini untuk mengetahui seaktiva lancar untuk melunasi utang jangka pendek. Jadi untuk mengetahui berapa kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva lancarnya untuk melunasi utang jangka pendek. Seperti itu. Paham ya? Nanti coba teman-teman dibuka latihannya dan coba dipakai rumus-rumus ini. Yang kedua, cash ratio atau rasio kas. Itu kas yang tersedia ditambah dengan efek yang segera dapat diuangkan dibagi utang lancar. Yaitu untuk sama seperti yang sebelumnya, untuk mengetahui seberapa besar kas kemampuan perusahaan dalam menggunakan kas dan efek yang segera dapat diuangkan untuk melunasi utang lancar. Efek yang segera dapat diuangkan itu contohnya itu misalnya piutang yang kira-kira segera dapat diuangkan, itu disebut efek di sini. Kalau quick ratio itu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Kenapa kok dinamakan quick, dinamakan cepat? Itu karena kalau untuk menjadi kas, persediaan itu kan harus dijual dulu. Kalau dijual bisa piutang nanti baru jadi kas. Nah, karena butuhnya itu cepat, quick, maka persediaan itu dihapuskan. Jadi benar-benar hanya ada aktiva lancar. Seperti itu. Halo? Lanjut ya. Ini mengenai rasio-rasio ini sebaiknya teman-teman banyak latihan dan dipahami rumusnya. Dari namanya, misalnya yang terakhir working capital to total asset ratio. Jadi working capital kepada total aset. Working capital itu apa? Aktiva lancar dikurangi utang lancar. Itu working capital. To total asset berarti dibagi total aset, total aktiva. Seperti itu. Oke. Ada mengenai rumus ini, Mbak Sri. Oke. Kemudian rasio solvabilitas untuk mengetahui kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang apabila dilikuidasi. Jadi misalnya perusahaan ini dilikuidasi, maka dia akan mampu membayar hutang jangka panjang. Itu bisa dilihat dari rasio solvabilitas. Itu. Ada juga yang disebut rasio utang atau leverage ratio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Di sini ada 3 jenis, yaitu total debt to equity ratio,
yaitu total hutang dikurangi jumlah modal sendiri. Total debt to total asset ratio, total utang dibagi total aset. Kalau time interest earn ratio itu penghasilan sebelum dikurangi pajak dibagi bunga utang jangka panjang. Seperti itu. Ada di buku kan ya? Ya, kemudian yang keempat, rasio aktivitas. Ini mengenai aktivitas-aktivitas dalam perusahaan. Misalnya total asset turnover itu penjualan neto dibagi jumlah aktiva. Ini untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan, yaitu jumlah aktiva, untuk menghasilkan revenue, yaitu jumlah penjualan. Itu fungsinya total asset turnover. Sedangkan receivable turnover itu penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Ini hampir sama seperti yang pertama, asset turnover. Ini receivable turnover, yaitu piutang, kemampuan dana yang tertanam dalam piutang yang berputar selama periode tertentu. Jadi piutangnya penjualan secara piutang itu seberapa cepat perputarannya, itu menggunakan receivable turnover. Sedangkan untuk average collection period itu piutang rata-rata dibagi penjualan kredit dikali 360 hari. Jadi kalau ada period itu nanti satuannya adalah hari, yaitu periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Seperti itu. Berapa hari piutang atas penjualan kredit itu bisa menjadi kas, semacam itu menggunakan perhitungan average collection period. Sedangkan inventory turnover itu harga pokok penjualan dibagi persediaan, yaitu kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan pada suatu periode tertentu. Karena kalau persediaan itu menjadi harga pokok, berarti kan persediaan itu terjual, seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan inventory turnover. Kalau average days inventory, ada days-nya, berarti nanti ada berapa harinya, itu untuk menghitung periode rata-rata menahan persediaan dalam gudang. Jadi hampir sama dengan yang sebelumnya, persediaan, tapi ini persediaan dibagi harga pokok, seberapa banyak persediaan yang terjual. Misalnya dia terjual kan berarti di gudang semakin berkurang, seperti itu, semacam itu. Nanti coba teman-teman baca lagi dan coba dipelajari soal-soalnya untuk latihan, seperti itu. Ada juga yang kelima, yaitu rasio keuntungan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba. Yang pertama, gross profit margin, kalau yaitu penjualan neto dikurangi HPP dibagi penjualan neto. Yang atas itu karena penjualan itu dikurangi HPP, berarti dia penjualan bruto, misalnya itu gross margin. Kemudian net profit margin, keuntungan neto sesudah pajak dikurangi penjualan neto. Yang ketiga, net earning per ratio, itu keuntungan neto sesudah pajak dibagi jumlah aktiva.